Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini saya akan menampilkan 6 pembukaan hitam yang membuat jebakan untuk memenangkan menteri secara gratis. Perlu diingat bahwa pembukaan ini cocok dimainkan untuk melawan pemain level pemula atau menengah dengan waktu permainan secara catur cepat atau kilat, di mana lawan tidak memiliki kesempatan berpikir secara mendalam, sehingga seringkali pemain lawan yang tidak hafal akan posisi ini akan tergelincir dan masuk dalam perangkap. Apa saja perangkapnya? Oke, let's go. Mari kita saksikan. Perangkap pertama. Oke, di sini putih memulai dengan pion D4 dan dibalas hitam kuda F6. Di sini biasanya putih melanjutkan C4 dan sekarang kita akan memulai jebakan dengan memainkan pion E5. Terlihat seperti menyerahkan cuma-cuma pion. Tapi inilah tema yang dikenal dengan Budapest Gambit. Setelah pion makan pion, maka kita akan memainkan gerakan kuda E4 dan biasanya dibalas dengan kuda F3. Dan di sini kita akan memainkan B6. Sekarang alasan mengapa saya mengatakan jebakan ini kecil untuk pemain level atas, karena sebagian besar pemain pemula tidak menyadari bahwa langkah menteri ke D5 yang sepertinya menyerang kuda dan benteng secara bersamaan sepertinya hitam dalam masalah serius. Tapi tenang saja, justru inilah jebakannya. Hitam dapat memainkan langkah cerdik gajah B7. Apakah langkah ini menyerahkan secara gratis gajahnya? Karena setelah menteri makan gajah, kita dapat memainkan langkah yang mengurung menteri putih dengan kuda C6, menutup jalan menteri sekaligus melindungi benteng dengan menteri. Di sini satu-satunya peta untuk melarikan diri adalah menteri ke A6 dengan maksud menteri mundur untuk melarikan diri. Tapi setelah gajah B4 skak, gajah menutup, dan sekarang kuda C5 yang menyerang menteri, satu-satunya peta bagi menterinya adalah menteri B5. Dan di sini langkah penting yang harus diingat, gajah makan gajah terlebih dahulu. Setelah kuda mengambil dan sekarang pion ke A6, dan sekarang menteri putih terjebak, tidak dapat kemana-mana. Oke, kita masuk ke jebakan kedua. Lebih dari ratusan ribu orang jatuh akan jebakan ini. Oke, game dimulai dengan putih memainkan D4 dan hitam respon D5. Apabila putih mengarahkan dengan gambit menteri dengan bermain C4, kita akan memainkan gerakan ini E5. Ini dikenal dengan Alpin counter gambit atau serangan gambit Alpin. Jika putih menangkap pion E5, maka tenang saja kita dorong pion ke D4 untuk membatasi pergerakan putih, karena sekarang pion hitam ini akan terasa mengganggu. Ini menjaga putih dalam memainkan pengembangan kuda ke C3. Oleh karena itu biasanya pemain putih akan fokus untuk menghilangkan pion terdepan hitam dengan memainkan E3 yang mengadu pion. Sekarang kita mainkan gajah B4 skak dan biasanya putih akan memblokirnya dengan gajah. Maka kita akan memainkan pion makan pion. Nah, disinilah letak perangkapnya. Apabila putih tergoda dengan gajah hitam gratis ini dengan gajah makan gajah, maka kita akan menangkap pion di F2. Apabila raja merebut kembali, maka menteri makan menteri, menteri putih hilang. Karena itulah raja ke E2, raja tetap menjaga menterinya. Oke, di sini hitam tidak boleh terburu-buru memainkan gajah G4 karena putih akan memblokirnya dengan kuda dan kita tidak bisa mendapatkan menteri. Oke, di sini langkah terbaik dari hitam adalah pion makan kuda dengan promosi menjadi kuda, melakukan skak. Setelah benteng makan, baru gajah ke G4 skak dan mendapatkan menteri. Oke, kita ke perangkap nomor 3. Putih memulai dengan D4 dan di langkah pertama ini kita langsung membuat langkah provokasi dengan pion E5. Ini dikenal dengan England Gambit. Apabila putih yang pemula dan bermain serakah dengan pion makan, kita akan memainkan gajah C5. Langkah alami selanjutnya dari putih biasanya kuda F3 yang berusaha mengawal pionnya. Dan sekali lagi kita buat langkah provokasi pion D6. Apabila putih kembali serakah dengan memukul, sekarang kita masuk ke tema jebakannya. Ini adalah sangat efektif apabila melawan pemain pemula pada catur blitz, khususnya pada catur online, di mana pecatur tidak memiliki kesempatan berpikir mendalam. Kita dapat membuat langkah yang mengelabui lawan dengan
kuda E7 dengan sangat cepat, seakan ini merupakan langkah asal-asalan. Kita seperti memainkan langkah secara pre-move, sehingga seperti mouse slip atau kesalahan klik mouse pada catur online. Bila putih berpikir tidak panjang, ia akan memakan kuda tersebut, dan sekarang gajah mengambil pion F2. Raja tidak dapat bergerak kecuali dia harus memakannya, sehingga sekarang hitam berkesempatan menteri makan menteri, dan hitam dengan mudah memenangkan permainan. Oke, kita masuk ke perangkap keempat. Di sini putih memulai dengan pion E4 dan hitam merespon pion E5. Sekarang jika putih bermain F4, di mana adalah King's Gambit, maka kita akan memainkan pion D5 dengan mengabaikan pion F4 dan menyerang balik di tengah. Biasanya akan makan pion D5 dan kita akan memainkan C6. Apabila putih serakah dan kembali makan pion C6, hitam menangkap balik dengan kuda. Biasanya putih memainkan kuda F3. Ini biasanya kuda ini mengawal petak H4 dari pendudukan menteri hitam. Mengapa petak H4 ini sangat penting dalam gambit raja? Karena jika katakanlah putih memainkan pion makan pion yang memenangkan pion, yang sebenarnya merupakan balasan paling umum, dan ini adalah benar-benar kesalahan bagi putih, karena setelah menteri H4 skak, apabila putih memblokir dengan pion, maka menteri ke-4 skak dan memenangkan benteng. Atau jika raja ke E2, maka kuda D4 skak, raja D3, gajah skak, dan menurut komputer ini akan skak mat dalam 8 langkah ke depan. Oleh karena itu di sini putih memainkan kuda F3. Jadi sekarang kita memainkan dorongan pion E4 dan biasanya kuda akan ke E5. Sekarang hitam tidak bisa lagi memainkan menteri H4 karena di sini akan dibalas G3 yang sambil mengawal pion F4. Sebagai gantinya kita akan memainkan gajah C5 mengendalikan diagonal ini, mencegah putih rokade. Dan sekarang langkah yang paling umum dari putih dan juga sangat natural adalah gajah B5 yang mengembangkan gajah sekaligus melakukan pin, dan ditambah lagi dengan tekanan dari kuda. Sepertinya putih di atas angin, tapi inilah inti dari jebakan ini. Alih-alih mengawal kudanya yang terpin, di sini hitam memainkan kuda F6. Ini membuat lawan berpikir bahwa kita melakukan kesalahan dan kita gagal di pembukaan, sehingga kuda akan menangkap kuda. Dan di sini hitam menangkap balik dengan pion. Setelah gajah pukul membuat skak dan benteng kita akan hilang. Tapi itu semua adalah bagian dari rencana jebakan, dan setelah gajah memblokir dan gajah makan benteng, kita memiliki perangkap yang bagus, gajah G4 yang menjebak menteri putih. Tidak ada cara bagi menteri putih untuk melarikan diri. Oke, kita masuk ke perangkap kelima. Di sini putih memulai dengan pion E4 dibalas hitam pion E5, kuda F3, kuda C6. Masih langkah umum. Di sini putih melawan pembukaan Italia dengan gajah C4. Dan di sini kita memainkan gerakan kuda D4 mengundang putih menangkap pion E5. Jika putih di sini tergoda memakan pion E5, di mana kuda dan gajah menyerang pion lemah F7, maka kita mainkan saja menteri G5 yang menyerang kuda dan pion. Apabila kuda makan pion F7, maka menteri pukul pion G2 yang sekarang sama-sama menyerang benteng. Jadi benteng ke F1 dimainkan di sini. Dan sekarang menteri menangkap pion E4 skak. Apabila putih menutup dengan gajah, maka akan skak mat dengan kuda. Atau cara lain menutup dengan menteri, maka tentu saja kuda makan menteri. Menteri putih akan hilang dan akan sangat mudah memenangkan permainan bagi hitam. Oke, selanjutnya jebakan ke-6. Di sini putih memulai dengan E4 dibalas E5, kuda F3 dan kuda F6. Di sini hitam mengarahkan pada pembukaan Petrov. Kalau putih tergoda memakan pion, maka kita balas dengan kuda C6. Apabila kuda ini kembali menabrak dan hitam akan merebutnya kembali dengan pion di posisi ini. Bila putih tergoda memainkan E5 yang menekan kuda, maka kita mainkan saja kuda ke E4. Apabila kembali putih menyerang dengan D3,
dan jebakan akan bekerja. Kita mainkan saja gajah C5. Bila putih serakah dengan makan kuda, maka gajah makan pion F2. Setelah raja kembali merebutnya, maka menteri makan menteri. Di posisi ini bila raja tidak makan tapi ke E2, maka gajah G4 skak. Setelah raja makan gajah, maka gajah akan makan menteri. Oke, bagaimana di posisi ini apabila putih memainkan gajah E3? Maka setelah gajah makan gajah dan pion makan, hitam dapat memainkan menteri H4 skak. Apabila pion memblokir, maka kuda akan menabraknya. Setelah pion makan, maka menteri makan benteng. Hitam menang material. Jawaban asal otak video kemarin, jawabannya benteng E7. Apabila menteri makan, maka menteri skak. Apabila menteri menutup, maka benteng makan pion, raja makan, menteri skak. Gajah menutup, menteri makan, menteri menutup, dan menteri makan menteri skak mat. Di posisi ini apabila benteng ke F6, ke E2, menteri ke G7, benteng skak, benteng menutup, dan benteng makan benteng skak mat. Oke, kita masuk ke sesi asal otak. Temukan langkah terbaik putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asal otak ini akan kami tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.